Shalom saudara-saudara yang terkasih, kembali berjumpa dengan saya dalam Gembala Menyapa di saat ini dan menemani saudara dalam menjalani kehidupan. Mari bersama kita merenungkan firman Tuhan yang saat ini diambilkan dari Mazmur 46 ayatnya yang pertama yang demikian. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot. Allah itu baik bagi kita, tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Demikian firman Tuhan yang kita terima di saat ini, yang berbahagia kita yang mendengarkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Maranatha. Saudara-saudara terkasih, sebelum bersama kita menghayati firman Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian pujian yang berikut ini. Selamat menyaksikan. Saudara-saudara yang terkasih, tema kita di saat ini adalah It is well with my soul. Saudara-saudara yang terkasih, judul atau renungan kita di saat ini itu sesuai dengan nyanyian yang tadi kita dengarkan bersama-sama, dengan judul dalam bahasa Indonesia adalah Kendati Hidupku Tentram, yang diambilkan dari NKB 195, yaitu sebuah himne tradisional yang mungkin lebih kita kenal dalam
teks atau dalam judul bahasa Inggrisnya yaitu It is well with my soul. Atau kalau saudara-saudara juga melihat dalam versi yang bahasa Jawa, bisa dilihat di KPK atau Kidung Batik di nomor 90 dengan judul yaitu Pasrah. Lagu ini ditulis oleh seorang yang bernama Horatio J. Spafford, seorang pengacara sukses di Chicago, Amerika Serikat sekitar tahun 1800-an. Kalau kita melihat kehidupan dari Horatio, awalnya dia adalah seorang yang sangat sukses, sangat terberkati. Segala yang diidam-idamkan oleh orang-orang yang hidup di zaman itu mampu dimiliki oleh Horatio. Dia memiliki istri yang baik dan cantik, juga dikaruniai anak yang baik juga dengan kekayaan yang melimpah. Tetapi kemudian pada tahun 1870, keluarga Horatio mulai mengalami tragedi. Diawali dengan anak laki-laki mereka yang berumur 4 tahun, kemudian meninggal karena demam berdarah. Tidak lama dari itu, tepatnya 1 tahun berikutnya, tahun 1871, mereka mengalami tragedi dengan banyak aset real estate yang mereka miliki kemudian hancur terbakar ketika bersamaan dengan kebakaran hebat Chicago atau The Great Chicago Fire, sehingga kemudian membuat Horatio yang menjadi orang yang kaya raya berubah menjadi orang yang mengalami kesulitan secara finansial. Kemudian untuk menenangkan keluarganya yang ditimpa oleh masalah sebesar itu, maka kemudian Horatio mengajak istri dan anak-anaknya untuk pergi berlibur ke Eropa. Tetapi dia tidak berangkat bersama-sama dengan istri dan anak-anaknya. Dia menyelesaikan permasalahan dan urusannya terlebih dahulu, dan kemudian dia berencana untuk menemui keluarganya di Prancis. Tetapi naas, pada tanggal 22 November tahun 1873, kapal yang ditumpangi oleh istri dan keempat anaknya mengalami tabrakan dengan sebuah kapal yang lain, yang mengakibatkan tidak lama dari itu kapal yang ditumpangi istri dan anak-anaknya kemudian harus tenggelam, dan menyisakan istrinya menjadi satu-satunya orang yang selamat dalam keluarganya. Ketika dia mendapat kabar bahwa istrinya mengalami bencana dan kemudian dia menyusul ke Inggris, maka dia kemudian menemukan bahwa hanya istrinya yang kemudian selamat. Dan tentu hal itu sangat memukul habis kehidupan dan iman dari Horatio. Di tengah-tengah dia perjalanan menuju ke tempat istrinya, dia kemudian melewati tempat di mana kecelakaan itu terjadi, dan kemudian di tempat itulah kemudian Horatio menuliskan 5 bait ayat yang kemudian kita kenal sebagai lagu yang kita dengarkan dan kita nyanyikan bersama tadi, yaitu It is well with my soul. Saudara-saudara terkasih, dari apa yang dialami oleh Horatio, kita menemukan bahwa di tengah-tengah tragedi besar yang dialami oleh Horatio, di tengah-tengah keprihatinan yang mendalam, di tengah-tengah kesedihan yang dia miliki, Horatio masih tetap mengingat bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan dan pengharapannya. Horatio menyadari bahwa baik dalam kesuksesan maupun ketika dia mengalami titik terendah dalam kehidupannya, ia tidak kehilangan keyakinan bahwa Tuhan ada dan selalu setia bagi kehidupan Horatio. Begitu juga dengan pemazmur yang juga mengajak kita semuanya untuk menyadari bahwa Allah adalah tempat perlindungan bagi kita di tengah-tengah situasi yang serba sulit yang dialami oleh pemazmur ketika itu, dan juga siapapun yang membaca bacaan ini. Allah adalah sosok penolong yang setia dalam kehidupan kita sehari-hari. Di tengah-tengah sukacita maupun ketika di tengah-tengah situasi tergelap sekalipun dalam kehidupan kita, Allah adalah sosok yang tidak pernah meninggalkan kita.
Allah senantiasa menjadi sosok sebagai tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan yang sudah terbukti dari zaman ke zaman. Saudara-saudaraku, saat ini kita memasuki masa Advent, tetapi juga di tengah-tengah keprihatinan yang mendalam dengan adanya pandemi COVID-19. Mungkin banyak dari saudara harus kehilangan bagian dari keluarga, kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha. Ada banyak kehilangan yang kita alami di tengah-tengah pandemi yang membuat kehidupan kita menjadi lebih sulit lagi. Tetapi dengan perenungan di saat ini menyadarkan kita, Allah adalah tempat perlindungan bagi kita. Dan itu sudah terbukti dari zaman ke zaman. Oleh karena itu, mari di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini, mari kita datang kepada Allah. Kita menggantungkan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Maka Allah akan senantiasa menopang, menguatkan, dan mengokohkan hidup saudara, sehingga saudara tidak akan kehilangan pengharapan di tengah-tengah kehidupan yang tidak mudah ini. Selamat menggantungkan hidup kita kepada Allah, dan selamat menghayati bahwa Allah adalah sosok sebagai tempat perlindungan dan kekuatan dan penolong dalam kesesakan yang sudah terbukti dari zaman ke zaman. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita berdoa. Ya Tuhan, mungkin saat ini kami mengalami tragedi-tragedi yang meluluh lantakkan kehidupan kami. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini juga semakin memukul pertahanan kami habis. Kami tidak lagi mungkin punya kekuatan di dalam kehidupan ini. Tetapi firman-Mu saat ini menyadarkan bagi kami bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong yang terbukti di dalam kesesakan yang kami alami. Tuhan, saat ini kami berserah kepadamu. Kami menyerahkan setiap kehidupan kami kepadamu, untuk setiap tantangan-tantangan, untuk setiap kesesakan-kesesakan yang kami alami, untuk setiap duka cita yang kami alami, kami serahkan kepadamu. Tuhan, tolong kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, demikianlah Gembala Menyapa di saat ini. Jangan lupa untuk mendukung dengan senantiasa mendoakan supaya program ini boleh berjalan, dan juga untuk subscribe, like, dan share video ini supaya Gembala Menyapa menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Tuhan memberkati saudara-saudara dalam setiap kehidupan saudara sekalian. Amin.